Budiarjo, betul Bapak? Betul. Beliau diamanai Allah, alhamdulillah bermanfaat untuk umat, yaitu fokus dengan ikhtiarnya meneliti sehingga apa yang didapatkannya biidznillah menjadikan sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk umat dan rahmatan lil alamin. Dan yang penting sekarang Bapak masih di Salatiga nggih Pak nggih? Masih. Beliau bertugas di saya nggak bertugas saya pesuruhnya. Oh, masya Allah, pesuruhnya Gusti Allah. Sama Pak, ini semua pesuruhnya Gusti Allah. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita ikhtiarkan. Dan yang kedua, semuanya pasti sudah kenal ya. Beliau adalah Ustadz Faisal Nur Rahman, gurunda kita. Ya, beliau adalah pembina dan pembimbing Majelis Taklim Ngaji Hati. Beliau juga sekarang membimbing dan sebagai ketua yayasan di Yayasan Al-Huda. Banyak sebenarnya, tapi nanti ya kita tanya langsung aja. Yang jelas, alhamdulillah beliau sekarang ada di tengah-tengah kita. Beliau tinggal di Jalan Kumis Kucing dan setiap Kamis beliau mengajar kita di sini di Masjid Baitur Rahmah. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, tak banyak kata. Sudah gak sabar ini untuk mendengarkan apa sih kok iso sehat tanpa obat, sedangkan mindset kita selama ini obat adalah kimia, padahal kimia itu merupakan sesuatu yang membuat kita lebih tidak bermanfaat dalam tubuh kita dan kita sudah terpapar, bukan hanya kita yang terpapar kimia, tapi hewan-hewan ternak atau tumbuh-tumbuhan yang kita konsumsi semuanya untuk saat ini kodarullah sudah terpapar. Bagaimana mensikapinya? Ayo sama-sama kita ikuti kajian dari beliau berdua. Monggo dipersilakan Bapak Profesor Ahmad Budiarjo. Namun sebelumnya mohon panitia tolong tadi ada miskom ya. Panitia itu yang ada di depan botol-botol itu hadiah khusus untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang rawuh di pagi hari ini. Nah, bilang apa ibu? Terima kasih. Jazakallah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Monggo panitia silahkan dibagikan sambil kita mendengarkan bersama. Yuk kita sama-sama awali kajian ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kepada Bapak dan Ustadz dipersilakan. Oh iya nanti Pak Faisal mohon maaf ya dibimbing sekalian nanti untuk jalannya talkshow di pagi hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Sebelum kita berbincang bersama dengan Profesor Budi, kita awal dulu kajian kita dengan membaca beberapa ayat Al-Quran sebagaimana biasa dengan niat agar kajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan banyak manfaat, menjadikan kita jamaah yang hadir menjadi pribadi yang lebih sehat dan tentu saja lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita baca surat Al-Fatihah, kemudian Alam Nashrah, ditambah Idza Jaa, kemudian sambil dibuka surat Abasa. Surat Abasa atau dari Al-Fatihah langsung Abasa saja kita.
Silakan disiapkan surat Abasa. Kemudian sambil kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai dengan tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan buka semuanya yang hadir surat Abasa, surat ke-80, langsung ke tengah ayat 24, yaitu tema tentang betapa Allah meminta kita memperhatikan makanan kita. Jadi tidak dari awal, tapi dari tema di tengah ayat ke-24. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, mulai dari Falian Durin. Ini adalah ayat yang merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memperhatikan makanan kita. Sudah ketemu semua? Saya bacakan, nanti jamaah ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Anna sababnal ma'a sabba. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma shaqaqnal arda shaqqa. Thumma shaqaqnal arda shaqqa. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna fiha habba. Membaca tak sukun. Fa'ambat. Atsnya itu adalah angin yang keluar, bukan es, bukan fa'ambat, tapi fa'ambat. Ya, bukan ambat, tapi ambat. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna fiha habba. Wa 'inaban wa qadba. Wa 'inaban wa qadba. Wa zaitunan wa nakhla. Wa zaitunan wa nakhla. Wa hadaiqa ghulba. Wa hadaiqa ghulba. Wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan wa abba. Mata'an lakum wa
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة kita berdoa Allahumma ja'alna minhum. Ya. Kenapa kita perlu berdoa? Karena di sini Allah mengabarkan kepada kita bahwa nanti ada orang-orang di hari kiamat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wujuhu yauma'idzin musfirah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqomah mendapatkan wajah-wajah yang berseri-seri. Wajah mereka berseri-seri, ceria, bahagia. Dhahikatum mustabsyirah. Mereka tertawa-tawa, bergembira ria karena mendapatkan kabar masuk surga. Kita kepengen apa tidak? Pengen dong. Nah, maka kalau kepengen kita berdoa, Allahumma ya Allah, ij'alna minhum. Jadikanlah kami seperti mereka. Jadi kita membaca Quran itu bukan sekedar membaca tajwidnya, tahsinnya bagus, tapi kita juga berusaha angan sama. Ketika kemudian ketemu dengan ayat-ayat tentang surga, kita minta kepada Allah, ya Allah, aku minta surga dong. Aku kepengen menjadi bagian dari mereka. Jadi boleh berdoa dengan Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari mereka. Lawannya nanti Allahumma la taj'alna minhum. Ya Allah, janganlah kami jadikan seperti mereka kalau ketemu dengan ayat-ayat yang apa? Tentang neraka, tentang azab dan lain-lain yang ada di bawahnya. Berikutnya, wujuhu yawma'idin 'alaiha ghabarah. Wujuhu yawma'idin 'alaiha ghabarah. Pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, maksudnya wajah-wajah yang suram, wajah-wajah yang tidak menyenangkan, wajah-wajah cemberut, wajah-wajah putus asa. Kenapa? Tauhaquha qatarah. Tauhaquha qatarah. Mereka tertutup oleh kegelapan, ditimpa oleh kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Maka kita boleh ditambah doa sebagaimana dalam kitab At-Tibyaan, Allahumma la taj'alna minhum. Ya Allah, janganlah kami dijadikan seperti mereka. Siapa itu? Orang-orang kafir yang durhaka, yang wajahnya tertutup debu, putus asa karena tertimpa oleh kegelapan, kesusahan dan kehinaan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, hari Kamis ini biasanya adalah jadwalnya kajian metode Mama. Metode Mama, kepanjangan yang pertama adalah membaca dan menghafal Al-Quran menurut Al-Quran. Jadi Mama itu membaca dan menghafal Al-Quran menurut Al-Quran. Bagaimana sih cara membaca Al-Quran? Tahsinnya kita belajar bersama. Setelah tahsinnya betul, kita belajar juga terjemahnya, belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, nahwu shorof sedikit-sedikit. Nah, yang sampai dalam, yang sampai serius, karena biasanya kebanyakan kalau belajar bahasa Arab sampai terlalu dalam, sampai serius, biasanya merotoli. Ya, waktu awal-awal yang datang banyak, ya, tapi lama-kelamaan mundur tanpa berita, alias merotoli.
Setelah kita belajar terjemahnya bahasa Arab begini, kita juga belajar tadabbur. Ini maksudnya apa? Kok terjemahnya begini tapi maksudnya kok saya nggak paham? Itu belajar angan-angan sakmani. Nah, ketika kita angan-angan sakmani, kita ketemu dengan ayat-ayat surga, kita berdoa minta surga. Ketemu dengan ayat-ayat neraka, kita berdoa agar terhindar dari neraka. Ketika ada perintah untuk bertasbih, kita bertasbih. Karena banyak di antara kita yang ngaji, membaca Quran, baik dalam sholat maupun di luar sholat, ada perintah untuk bertasbih, diam saja. Kenapa? Karena nggak paham apa yang dibaca. Diperintahkan oleh pimpinan saja kita melaksanakan, betul kan? Diperintahkan oleh orang tua kita melaksanakan. Ini diperintahkan oleh Allah, kita tidak melaksanakan. Kenapa? Karena tidak tahu tadabburnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Biasanya kalau baca ayat itu Bapak Ibu biasanya membaca subhanallah atau subhanarabbiyal a'la atau diam saja Bapak Ibu biasanya. Enggak kebanyakan ketika baca sabbihisma rabbikal a'la, kebanyakan saya perhatikan diam saja. Padahal itu ada perintah bertasbihlah kalian kepada Allah yang maha tinggi. Ada perintah. Ada juga yang tidak ada perintahnya, tapi di situ mengandung kalimat tersirat perintah yang berbunyi Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Itu ada di dalam surat As-Saff, ada di dalam surat At-Taghabun, ada dalam surat Al-Jum'ah. Semua yang bertasbih yang di langit dan bumi, tapi kita yang membacanya bertasbih bagaimana ketika baca ayat-ayat tentang kebanyakan tidak. Kenapa? Karena fokusnya hanya tahsin saja. Nah, maka berarti tetap dapat pahala, tapi pahalanya belum banyak, belum sempurna. Maka hari Kamis, setiap hari Kamis jam 8 sampai 9.30 kita belajar metode mama, bagaimana nanti tahsinnya kita bisa bagus, kemudian tahu terjemahnya, tahu tadabburnya, maksudnya apa, dan ketika ada perintah untuk bertasbih, untuk meminta doa dan terusnya, itu kita berdoa. Itu adanya hari Kamis. Silakan nanti kalau belum bergabung di sini. Berikutnya nanti juga akan kita belajar terapi Al-Quran. Maksudnya terapi Al-Quran adalah apa yang sudah kita tadabburi, bagaimana diterapkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, Ustaz, mungkin kedobelan naiknya ya, jadi iya. tidak terdengar. gitu ya. Salah satu itu aja Pak. Ini aja. Itu yang itu Keras. Bapak, yang satunya Bapak. Soalnya tadi saya dengarkan suaranya kurang keras. Ya. Agak didekatkan Pak, saya Sudah? Ya. Oke, maaf. Nah, ketika ada ayat-ayat tentang tasbih, kita bertasbih. Ketika ada ayat-ayat tentang surga, kita berdoa minta surga. Ketika ada ayat yang tadi berperhatian, fal yanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya kalian memperhatikan makanan yang kalian makan. Hari ini materi kita adalah bagaimana sehat tanpa obat. Itu ada ayat yang isinya tentang kita diminta untuk memperhatikan ayat yang kita makan. Itu makanan yang kita makan. Bisa nggak itu menjadi obat? Nah, itu kita pelajari juga di dalam kajian kita di hari Kamis supaya bisa apa? Supaya bisa menjadi terapi. Dan yang terakhir kita nanti akan juga belajar namanya tahfidz, bagaimana kita bisa menghafalkan satu atau dua ayat yang itu nanti juga bisa menjadi terapi baik untuk jasmani dan rohani kita. Sehingga Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, Al-Quran adalah asyifa, adalah penyembuh. Tetapi karena kita manusia tidak mungkin lepas dari makanan, ternyata makanan yang kita konsumsi itu bisa menjadi terapi kalau kita mampu mengilmuinya, kalau kita mampu memahaminya. Dan hari ini kita akan belajar dengan Profesor Budi bagaimana makanan yang terdiri dari bahan-bahan yang sudah tersedia di alam raya ini bisa nanti kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin
Di ayat yang tengah tadi ada kata-kata mata'an lakum wali'an Jadi materi hari ini adalah mata'an lakum wali'an Perhatikan makananmu, perhatikan kebun-kebunmu yang indah, perhatikan zaitun dan pohon kurma. Nanti akan ada jahe, gitu ya, dan juga nanti rimpang-rimpang yang lain, buah-buah serta rumputan. Untuk apa? Mata'an lakum wali'an'amikum. Mata'an lakum, untuk kesenanganmu, dan juga wali'an'amikum, dan juga untuk hewan-hewan ternakmu. Jadi materi kita ini nanti insya Allah bisa menjadi kesehatan kita, untuk hewan ternak kita, dan juga mungkin untuk tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang mungkin ada di sekitar kita. Mungkin itu sebagai pengantar dari kami. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, agar kita bisa menyerap ilmu dari Profesor Budi, dan semoga menambah kita menjadi orang yang sehat walafiat, dan buat kita bertambah taat, bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dari kami. Silahkan sekarang kami persilahkan untuk Profesor Budi memperkenalkan diri secara singkat. Mungkin ada yang belum kenal dan nanti disampaikan apa yang menjadi materi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk saling berbagi dan diberi karunia sehat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya diculik saya dalam kesempitan waktu saya ketika Pak Menteri tahu saya ada di Malang. Jadwal saya tadi habis subuh, saya kajian di Hotel Grand Cakra sebetulnya sampai jam 9, tapi karena jadwal kemarin katanya awalnya sampai jam 9, mulai jam 9, tapi tiba-tiba dimajukan jam 8, jadi sampai setengah 8 saya di Grand Cakra sini. Habis ini nanti habis zuhur saya ada ini lagi lah. Di antara itu kebetulan ada waktu sempit yang saya diminta ke sini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih karena panjenengan semua sudah memberikan jalan berkah untuk saya untuk berbagi. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya pintar di bidang saya, tapi di bidang ibu-ibu atau bapak-bapak saya bukan apa-apa. Artinya apa? Kita semua sama. Jadi pada saat seperti ini tidak ada profesor, kita ini sama. Saya nggak pernah mau makanya ketika Pak Insiran banyak saya kurikulum ini untuk apa? Nggak penting buat saya. Kan tidak ada pentingnya juga ketika dalam makam saya nanti ditulis Ahmad, itu Profesor Ahmad, nggak ada gunanya untuk saya. Karena bukan itu ini saya. Saya kebetulan diberikan amanah sama Allah dan diberikan banyak formula yang kalau orang lain mengatakan itu berhubungan jin. Orang lain juga banyak teman-teman saya mengatakan mau dipatenkan. Buat saya tidak ada hak untuk mematenkan, karena tidak ada satupun makhluk di bumi yang menemukan sesuatu kecuali atas petunjuk-petunjuknya. Artinya apa? Kita tidak pernah bisa menemukan sesuatu, dan jangan merasa pernah menemukan sesuatu, karena itu udah kesombongan buat kita. Karena semua sebetulnya sudah ada. Columbus bilang belum menemukan benua Amerika. Benua Amerika sudah ada dari dulu. Hanya kebetulan Columbus kesasar aja ke sana, dia bilang menemukan. Itu juga formula. Saya tidak pernah menemukan, tapi Allah menemukan pertemuan formula saya.
karena keinginan saya untuk mencari. Itu kenapa dalam Al-Quran diingatkan bahwa kita harus mencari ilmu. Rasulullah mengatakan sampai kalau perlu sampai ke negeri Cina. Karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Dan itu yang saya lakukan. Saya punya program saya dari tahun 80 sampai hari ini. Saya menolak kimia atau yang dulu dikatakan revolusi hijau. Karena dalam benak saya revolusi hijau akan merusak generasi. Seperti tadi dikatakan bahwa pola makan kita itu akan sangat menentukan kesehatan kita. Hari ini ibu-ibu, bapak-bapak tahu bahwa rumah sakit lebih laris daripada Rumah makan. mall, iya kan? Karena apa? Yang kita makan sejak revolusi hijau, kandungan kimia dan pestisidanya itu secara genetik itu merusak unsur-unsur organ kita yang memproduksi enzim menjadi tidak optimal, sehingga nutrisi yang masuk yang kita makan itu tidak berubah sempurna menjadi asam amino. Tubuh kita yang paling dibutuhkan adalah asam amino. Nah, ketika tidak bisa terurai sempurna, terjadi residu. Dan residu ini dalam proses metabolisme kita itu bisa menjadikan leaking gut yang akhirnya menjadi yang dikatakan sekarang autoimun. Nah, autoimun itu bisa menyerang ke semua organ, Bu. Ibu tahu hari ini anak-anak SD cuci darah, lupus, anak-anak muda meninggal karena gula. Ini diakibatkan dari autoimun. Nah, saya bersyukur bahwa dalam pencarian saya, ketika saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan, Allah menuntun saya dan saya diberikan beberapa banyak formula yang hari ini saya berikan gratis ke seluruh Indonesia hanya untuk mengajarkan ini. Program saya ada 3, mandiri pupuk, mandiri bibit, mandiri kesehatan, yang saya rangkum dalam satu kegiatan tani bertahun. Alhamdulillah hari ini sudah 16 provinsi di seluruh Indonesia. Modalnya hanya 1, bismillah. Pahami dengan betul-betul apa itu bismillah. Karena semua orang kalau bisa memahami apa itu bismillah, insya Allah korupsi tidak ada. Saya pernah ditanya, ya bapak-bapak, ada seorang ulama besar Indonesia. Saya ditanya, katanya panjenengan ini diundang kemana, ke Merauke, kemana-mana pun seluruh Indonesia, tidak pernah mau dibayar. Pertanyaannya, dapatnya apa? Nah, saya matur, saya nggak dapat apa, saya nggak tahu. Saya dapatnya apa? Karena kalau saya menerima uang, saya malah justru tidak mendapatkan apa-apa. Banyak orang melakukan sesuatu dengan alasan berbagi ilmu, tapi menerima amplop. Enggak berbagi namanya, jualan itu. Alasannya klise. Loh, saya kemana-mana kan Pak, akomodasi, ya toh, makan minum itu kan identik dengan pengeluaran. Betul. Mungkin di sini permasalahan yang bagi saya sangat berbeda. Saya diparingi rezeki sama Allah berupa mobil, penghasilan itu untuk melakukan dakwah ini. Bukan saya melakukan dakwah untuk mendapatkan ilmu. Apa kuncinya? Hanya 1, bismillah. Ketika kita memahami bismillah, insya Allah tidak akan ada kekhawatiran. Karena buat saya kekhawatiran adalah kekufuran. Ketika kita mengucap basmalah, kita meyakini Allah bersama kita.
ketika Allah bersama kita, ada yang perlu kita khawatir? Tidak ada. Ketika kita merasa bahwa Allah bersama kita, berani kita nyeleweng? Enggak akan berani. Semua koruptor itu baca basmalah, ya kan? Tapi tidak pernah memahami dan memaknai basmalah. Kunci yang sangat sederhana sebetulnya untuk pola kehidupan kita, tapi jarang sekali itu kita tangkap benar-benar dan kita pahami apa itu basmalah. Pada dalam setiap apapun yang mau kita lakukan, kita selalu baca basmalah. Nah, kaitannya dengan kesehatan, utamanya kesehatan ibu-ibu itu tidak dari mana-mana. Yang 50% paling banyak dari pola pikir kita. Pola makan berpengaruh sangat, itu 30-40%. Olahraga itu hanya 10%. Tapi mindset kita harus kita rubah. Kenapa penyakit kita rumah sakitnya penuh? Ibu-ibu, bapak-bapak pasti ketika gula darahnya tinggi selalu mengatakan aku sakit diabetes, iya kan? Jadi sudah menjustis dulu bahwa saya sakit. Allah menuruti apa kehendak dia, prasangka umatnya. Nah, karena kamu bilang sakit ya orang kamu. Jangan, ketika kita tahu gula darahnya tinggi, ya kita harus memanage bagaimana gula darah jangan tinggi. Karena salah satu mindset kita berpikir positif, itu 80% endorfin kita itu akan meningkat. Yang kedua, pola makan tadi. Hari ini yang kita makan ibu, kandungan dari buah, beras, sayur, daging, kandungan pestisida dan kimianya tinggi. Jadi yakinkan dulu bahwa kita tidak sakit. Saya ada masalah di jantung, tapi jangan bilang bahwa saya sakit jantung. Alhamdulillah di usia saya yang 73 tahun hari ini, itu saya pernah masuk rumah sakit baru sekali, hanya gara-gara dehidrasi. Saya baksos di Gunung Rinjani, kecapean, dehidrasi, saya pingsan. Jadi pola pikir itu harus kita bangun, dan kita harus sadar betul bahwa semua penyakit ada obatnya, dan itu ada di sekitar kita. Allah tidak pernah memberikan kesulitan buat kita. Formula orang bilang bahwa enzim bla 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 itu bikinnya sangat mudah tuh. Mungkin nanti Pak Misiran bisa ngajarin untuk itu bagaimana membuat enzim biar makanan yang ibu dan atau bapak-bapak makan itu bisa diolah menjadi asam amino. Satu. Yang kedua, bagaimana menetralisirkan sayur yang kita beli dari luar kan pestisida dan kimianya banyak. Pak Misiran tidak bisa saya kira membuat biometa. Namanya dinamakan teman-teman tadi bertauhid ini biometa itu. Jadi biometa ini fungsinya di samping itu bisa untuk kesehatan kita, juga bisa menetralisir racun dan pestisida yang ada di sayuran dan seperti nasi gitu ya. Nasi hari ini kalau dimasak di mejengkong sehari sudah bau karena kondisinya pestisida dan kimianya tinggi. Tapi sebelum dimasak itu direndam sebentar 10 menit dengan biometa,
Itu insya Allah tahan sampai seminggu dan tidak akan busuk. Jadinya kering ya, tapi tidak busuk. Dan untuk membuat biometa itu sangat mudah karena ada di lingkungan ibu-ibu. Biayanya paling banyak 1 liter mungkin hanya 12.000 ya Pak Presiden. Apalagi kalau di sini ya, itu jauh lebih murah. Karena bahan-bahannya mudah. Dan ibu-ibu bisa belajar kalau nanti pengen ini. Tapi kalau sebelum membuat pun, kalau ibu-ibu kerso, bapak-bapak, akan saya kirim gratis. Jadi yang bisa buat spray, jadi itu spray saya dinamakan kalau teman-teman namanya Biofit. Itu bisa ini untuk aktivasi enzim, juga dipakai bisa untuk stroke, bisa dipakai untuk kulit, untuk flek-flek, dan untuk penyakit-penyakit kulit. Kalau kesel nanti saya bagiin gratis berapa sini adanya. Alhamdulillah. Dan untuk membuatnya nanti biar diajarin Pak Misirat, tolong jadi kepanjangan tangan saya Pak. Saya kira Bu Ibu sekarang kan udah praktek ya? Sudah 7 bulan. Alhamdulillah. Membuatnya mudah. Artinya apa? Tidak ada. Dan gini, rata-rata hari ini semuanya tergantung. Misalnya ya, yang jantung seumur hidup harus minum pengencer darah. Lureh panggilnya Gusti Allah dokter. Padahal Allah sendiri mengatakan bahwa semua penyakit ada obatnya. Pengencer darah harus diminum setiap hari sampai mati ya. Enggak ibu-ibu, di sekitar kita banyak pengencer darah yang harganya murah, dan itu bisa dibuat dan diminum sehari-hari, enak, sehat, modalnya hanya 1 bismillah aja. Itu kenapa juga saya meyakinkan pada teman-teman saya yang di grup itu, kalau sudah kita ini sering tanpa kita sadari kita jadi ini Pak. Misalnya minum obat, wah aku kalau minum ini mesti sembuh. Sirik ini tanpa kita sadari. Nah, teman-teman di grup juga gitu, wah biometa memang bagus, bla bla bla. Pasti saya jawab, Mas, jangan meyakini biometanya. Yakini bismillah. Karena kalau saya tidak memperlihatkan itu, saya juga ikut salah. Jadi apa? Alhamdulillah hari ini ada 76 formula yang Allah berikan saya, yang saya ajarkan gratis untuk siapapun yang ingin belajar. Saya ngajarin teman-teman dokter, saya ngajarin. Jadi, dan saya tidak, masanya ibu-ibu misalnya ya, walaupun hanya 6 orang, 3 orang, 4 orang gitu ya, punya kelompok PL, Pak Budi sampai belajar, datang saya Bu, gratis. Tinggal jadwal saya, cara ngepasin jadwal saya, karena saya itu pulang ke rumah sebulan mungkin 1-2 hari. Iya. Ya kasihan istri saya. Iya. Nah, kalau dekat Bu, karena saya sampai Malaysia, Thailand, Merauke. Kalau yang dekat-dekat ya seperti ini saya ajak dia. Makanya ini nanti kan saya ini kalau bisa sampai jam 10 sampai jam 12 waktu untuk istri saya. Karena alhamdulillah saya diparingi istri yang luar biasa. Doa istri saya hanya 1. Semoga ya Allah meridhoi apapun yang saya lakukan. Tidak pernah protes, tidak pernah ngeluh. Biasanya kan ibu-ibu juga protes itu. Kalau dia dikasih, dia enggak. Kalau kita dapat rezeki lebih gitu, berdua ini, siapa yang butuh ya Pak?
Karena buat saya, harta sesungguhnya yang saya miliki adalah yang sudah saya keluarkan. Nah, tinggal kita keluarkan untuk apa kan gitu kan. Itu bukan kita ini. Kalau yang masih menempel, belum. Satu hal, saya alhamdulillah sudah bisa memiliki rasa memiliki. Tadinya pada diprotes sama teman-teman, bukan dari rumah, dan sampai hari ini rumah saya masih kontrak. Karena buat saya lebih nyaman, tidak sebagus apapun istana, tidak akan bisa menembus tidur lelap saya. Satu, kalau saya bikin rumah gede, ketika saya pulang pertanggungjawaban saya pasti di. Kalau kontrak enggak, diambil yang punya. Dan alhamdulillah istri saya iya aja. Jadi apa ya? Saya juga teman-teman saya mengatakan saya ini autis, Bu. Iya. Saya punya duit 10 juta, ibu datang, Pak Budi, saya butuh duit 10 juta untuk anak saya. Tak kasih ini, walaupun habis itu saya nggak punya duit lagi. Karena apa? Saya meyakini orang yang minta tolong saya itu dikirim sama Allah bahwa saya bisa menyelesaikan masalahnya. Orang selalu bilang, orang ditipu. Orang yang ditipu itu awalnya pasti berniat baik, iya kan? Ibu datang ke saya, Pak Budi saya mau minjem duit, ya kan? Nanti saya kembalikan, ternyata enggak dikembalikan. Ketika saya memberikan ke ibu kan niat saya baik bantu ibu. Ketika enggak dibayar-bayar dia merasa saya ditipu. Enggak ada yang rugi ditipu. Karena kalau merasa Anda panjenengan merasa jengkel, merasa marah karena ditipu, panjenengan kehilangan dua. Satu, kehilangan niat baik, yang kedua kehilangan duit. Dapatnya jengkel terus penyakit guys. Iya, tersenyum aja. Semoga, karena ya itu tadi biar tidak kehilangan niat baiknya. Saya pernah ini, sejarah saya sendiri ya. Saya punya rumah gede banget, karena 18 kamar rumah saya. Karena saya bisa menampung, biasa menampung anak-anak. Halamannya gede. Suatu ketika saya punya sahabat kecil, usahanya bagus, tapi dia tidak punya modal. Saya bilang ke dia, rumahmu jamin no, rumah saya jamin ke, tapi balik nama saya atas namamu. Saya nggak mau nanggung utang dong. Balik ke notaris, balik nama atas nama dia. Setelah atas nama dia, saya diusir dari rumah. Itu kakak saya marah, semua marah. Apa? Waktu itu kebetulan saya itu menikah 4 kali. Yang ketiga kali saya ditinggal, gak ada yang kuat. Saya sadar sih, nggak semua wanita mampu mendampingi saya. Kata hidup saya seperti itu. 90% untuk orang lain. Jadi ketika semua saudara marah, ya kan sekarang rugi, kamu yang rugi, tipu bla 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 bla. Enggak, saya nggak rugi ya. Yang pertama saya pernah punya rumah gede. Tes break. Yang kedua, saya tidak kehilangan niat saya. Saya bilang ke kakak saya, yang benar saya pernah punya rumah gede, tapi kan sekarang nggak punya rumah. Enggak, bukan nggak punya rumah, belum. Karena saya nggak mau kehilangan niat saya. Percaya nggak? 1 bulan setelah saya kehilangan rumah saya punya sahabat kecil juga yang tinggal di Belgia.
Dia pulang ke Indonesia nyari saya, ke rumah saya kan. Kok orang lain nangis dia, karena dia ada sejarah kecil bersama saya. Dia cari ketemu tempat saya, dia ngajak ke suatu tempat, ada satu area luas di samping kampus besar. Di situ harganya sekitar sudah 4 juta per meter. Dia datang. Aku kan tidak mungkin pulang ke Indonesia karena warga negara saya kan tidak Belgia. Tapi tanah ini punya saya. Kamu beli deh. Wah, harganya 4 juta kamu dia beli, saya bilang gitu kan. Enggak, aku nggak minta buat dia keluarin dari dompetnya kwitansi pembelian dia 100 juta. Ini boleh kamu cicil kapanpun kamu punya duit. Akhirnya saya punya tanah 4.000 meter persegi. Kalau dikalikan kan tadi 16 miliar. Iya. Saya nggak yang dikasih. Berarti saya. Itulah cara-cara Allah. Jadi itu kenapa saya menyikapi bahwa apapun yang saya tidak pernah merasa akan musibah untuk saya. Apapun yang terjadi pada saya hari ini itu adalah rencana terbaik bagi Allah untuk saya. Jadi kita harus positive thinking aja sama Allah. Nggak ada musibah. Kalau diberi sakit sekali itu bukan musibah. Karena salah satu cara Allah untuk mengurangi dosa umatnya adalah dengan diberi sakit. Gitu ya. Jadi itu mungkin pola pikir seperti itu yang membuat saya sehat. Saya masih off-road, saya masih di Indonesia, dan jadwalnya kata orang nggak punya budel. Karena saya memang nggak ada istirahatnya. Jadi kesempatan kenapa saya selalu malu ketika saya diundang manapun? Karena saya merasa saya diberi jalan berkah. Dan di situ saya harus berterima kasih. Itu kenapa saya mengucapkan terima kasih sama Bapak Ibu, karena itu panjenengan semua memberikan jalan berkah untuk saya. Bukan sebaliknya. Biasanya orang kalau yang merasa memberi kan merasa enggak. Ketika kita memberi, itu kita harus mau. Yang pertama kali untuk saya, dalam benak saya, yang saya pahami di Al-Quran adalah saya harus berterima kasih sama yang mau menerima. Itu tadi kan memberi jalan berkah. Karena apa? Ya tadi kata saya ya, alhamdulillah ada yang mau menanggung kan. Itu yang begitu saya nyaman. Saya tidak merasa. Yang penting itu tadi kesehatan ada di sini. Yang pertama menjaga hati tadi sama pola pikir. Kalau obat-obatan itu hanya syarat ikhtiar dari doa. Ada banyak hal. Semua tanaman yang ada di halaman kita itu semua obat karena mempunyai kandungan flavonoid. Flavonoid itu antioksidan. Jadi kalau diseduh pasti akan membuat kita sehat. Seperti bikin tanaman, kalau Pak Misran dan teman-teman bilang itu biometanya, itu bisa untuk manusia, halaman, hewan. Karena kebutuhan masih manusia itu unsur-unsurnya sama. Untuk barangnya hanya tempe, cambah, nanas, air kelapa, tetes tahu. Saccharomyces itu bakteri. Kalau bahasa mereknya Fermipan. Ya. Molasses itu tetes tahu. J.
Kalau Itu bisa untuk diabetes, insya Allah untuk jantung, untuk asam urat. Satu liternya kalau buat sendiri hanya 12.000. Nah itu kalau komunitas bikin 5 liter sambil praktek kan mudah. Mudah tuh modalnya hanya blender. Iya, blender. Iya. Modalnya hanya blender. Mungkin ada ini tanya jawab ya. Ya, boleh. Saya ingin tanya sedikit, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu. Yang paling sering kalau saya itu adalah sakit perut. Ya kan, sakit lambung ya. Mungkin karena tidak memperhatikan pola makan gitu. Sukanya sambal. Sukanya sambal. Tapi gara-gara sakit tipes, gara-gara cabai yang terlalu banyak sehingga ditegur oleh Allah. Bahasa saya bukan ditegur tapi diberi hadiah. Diberi hadiah, kemudian 1 bulan sakit tipes tidak bisa kemana-mana. Gara-gara tidak bisa kemana-mana karena bergerak sedikit, agak lama kemudian panasnya naik lagi dan itu. Hanya Allah gerakkan saya untuk ngambil buku, judulnya Menghafal Al-Quran Semudah Tersenyum. Yang itu sudah saya beli 1 tahun sebelumnya. Tapi nggak dibaca. Maka saya terima kasih diberi hadiah sakit oleh Allah. Pasti ada hikmah di balik suatu kejadian dan setelah saya pelajari, kemudian saya praktekkan untuk diri saya, karyawan dan orang-orang sekitar, dan akhirnya sekarang menjadi metode Mama menghafal Al-Quran menurut Al-Quran yang tujuannya adalah mengikuti apa maunya Allah. Jadi Mama itu tujuannya adalah mengikuti apa maunya Allah. Tadi saya setuju dengan Profesor Budi bahwa hidup ini jangan maunya kita kan gitu ya. Karena ada Bismillah tadi. Bismillah itu berarti apa-apa itu harus izin dulu kepada Allah. Apa-apa harus selaras dengan kemauannya Allah. Kan gitu ya. Termasuk tadi kita berbagi dan baik, mungkin itu Profesor yang misalkan sakit perut itu formulanya apa? Ya, langsung aja dari saya dulu. Ya, dari saya dulu silakan. Sebentar, monggo ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya silakan ditulis aja. Ditulis dulu ya. Ditulis nanti Ya, dikumpulkan supaya- di panitia, Ya. tolong ya yang mau bertanya. Ya. Jadi biar nanti Supaya satu-satu. Iya, Ya. saya koreksi. Kalau lambung Pak, seperti ya, terus yang pasti asam lambung itu yang pertama adalah pikiran. Karena berpikir pikirannya itu kortisol yang muncul. Nah, ketika kortisol muncul, itu suasana tubuh menjadi asam. Jadi maaf ini, yang kena cancer biasanya rata-rata ibu-ibu kan. Karena rasa khawatir yang paling besar itu rata-rata ibu. Kalau bapak-bapak misalnya ganteng, ya, rasa khawatir ini membuat suasana asam di dalam tubuh. Tapi berpikir positif itu akan membawa suasana basah di dalam tubuh. Sel cancer tidak ada pada kita semua. Ketika suasana asam dalam tubuh, dia akan hidup. Makanya cancer yang paling utama dilawan dengan satu berpikir positif dan puasa. Karena puasa ini membawa suasana basah di dalam tubuh. Nah, asam lambung itu biasanya diawali dari yang pikiran. Tapi wajar itu. Gak mungkin karena saya saya kan meyakini bahwa masalah itu datang dari kita. Ya, tidak mungkin masalah itu datang dari orang lain. Pasti berawal dari kita. Yang bisa menyelesaikan juga pasti kita. Kita datang ke psikolog misalnya, ya mau berobat ini tentang, kan kita pasti tanya cerita ini gimana.
Padahal sebetulnya yang bisa menyembuhkan kita, kalau kita sendiri yang tahu masalahnya. Nah, karena kita utamanya merasa khawatir. Kekhawatiran ini kenapa saya tadi bilang kekufuran? Karena rasa khawatir ini kan memprediksikan sesuatu yang negatif yang belum terjadi. Itu kita sudah melampaui kemenangan itu. Mungkin saya mau beringat ini ada jamaah juga yang ketika diperiksakan ke laboratorium itu sel kankernya itu lebih cepat bertambah, tumbuh di luar kebiasaannya. Ya. Nah, menurut dokter yang meriksa itu karena dia anxiety, kecemasannya itu Betul. terlalu berlebihan. Iya. Beda hubungannya dengan Betul. kortisol. Iya. Iya. Oke. Ya, karena apalagi kita minyak. Kelenjar getah benih. Ya, itu sangat sensitif sekali dengan kondisi kejiwaan seseorang. Nah, ini ada cerita di teman saya. Baru 4 bulan yang lalu, dia telepon dari Malaysia. Mas, aku divonis kanker prostat stadium 4. Iki piye? Ya, saya bilang, tanya dokter, biasanya dokter kan wakilnya Gusti Allah ngerti umurnya. Tanya aja ke dokter, masih 12 tahun. Wah, santai baik kalau gitu ya. Kok santai? Umurmu kan karena seusia dengan saya. Umurmu 12 tahun lagi itu sudah 85. Loh iya, nah kan banyak yang mau kalian lagi. Makanya nggak usah digagas. Lalu terus bojomu rasa bukan dari malah panik dulu. Terus obat juga nggak usah dibuat diminum. Ya wes, dia minta biomela saya kirim. Kira-kira sebulan yang lalu pulang, datang ke Salatiga, malam-malam telepon saya. Mas, aku pengen ketemu. Mau hujan terus saja kalau saya. Enggak, aku ke Salatiga itu karena pengen ketemu Mas Budi, besok pagi saya harus ke Surabaya. Ini penting nih. Datang saya pertama. Dua, yang ngomong Mas negatif. Alhamdulillah. Oh, aku saya kira sehat. Dia saya ngomong, sehat berarti. Ya, belum berarti kalau sehat itu umur tua. Besok juga bisa bukan lagi. Bukan berarti gitu kan. Karena gitu loh, tidak mesti orang yang sakit itu umurnya pendek. Dan belum tentu juga orang yang sehat umurnya panjang. Iya, makanya saya penting ngomong, saya penting ya cara kamu baik lah gitu kan. Wah, kok dikorban? Bukan apa saya bilang yang itu aja kan. Bahwa jangan merasa kita ini bahwa kita sehat, tapi juga jangan pernah merasa sedih ketika kita diberi sakit. Karena segala sesuatu pasti atas izinnya dan pasti itu adalah rencana yang baik. Hanya bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang menimpa pada diri kita. Ya sama seperti ketika saya yang kata orang saya diabusi tadi Manilang. Yang jengkel orang lain, yang saya enggak. Mereka jengkel lihat saya. Terus dong, semuanya lagi. Ya semoga saja bermanfaat untuk dia. Mau akhirnya saya juga nggak lama. Nah begitu saya ngajarin. Saya punya pabrik, saya punya usaha, saya punya PT, saya punya usaha. Tapi saya ngajarin. Jadi kalau ibu-ibu datang ke rumah saya misalnya, ini sering saja datang dari luar kota, Prof, saya dapat info referensi dari teman saya mau konsultasi dan minta saran. Keluhan saya ini, istri saya keluhannya ini. Menurut Prof, saya harus minum apa? Ya saya kasih untuk bapak ini
untuk ibu ini. Habis itu kan mesti nanya, ya terus ini berapa? Lah saya tanya, tadi kesini konsultasi dan minta saran atau mau beli? Minta saran, ya udah dibawa aja. Mau minta saran, jangan berubah niat mas, ya begitu kan? Lah terus ya sudah dibawa aja. Lah nanti kalau cocok, panjenengan mau buat sendiri saya ajarin. Tapi kalau mau beli ya beli aja. Jadi selalu saya berikan itu. Saya tidak pernah beli terus saya pasti kalau mau saya cari kanan daripada bilang balik. Karena saya ingin semua masyarakat Indonesia itu bisa membuat formula saya yang sangat sederhana, murah, insya Allah berkah. Amin. Baik Ustaz, ini udah nggak sabar ini yang mau tanya sudah ada di sini dan insya Allah saya rangkum ya Bu biar semuanya kejawab. Kalau satu-satu saya bacain nanti panjang. Jadi yang intinya satu Ustaz, Profesor ya, resepnya dong. Jadi kapan nih kita latihan di Masjid Baitur Rahmah? Ada ibu yang mau ikut silakan Ustaz. Kita mau minta waktu ke Ustaz karena nanti kita ingin Masjid Baitur Rahmah menjadi masjid peradaban umat. Kita bikin untuk masjid. Siapa yang sakit datang ke masjid bisa berbekam, bisa butuh apa? Ini apa namanya biomekanik ya? Biomekanik untuk itu ya untuk mesin. Ya, baik nanti kita monggo yang ingin ikut silakan masuk program Jati dan bisa mendaftar. Nanti kami akan menego Pak Profesor bisa hadir di Masjid Baitur Rahmah untuk kita belajar bersama, insya Allah. Pak Profesor, pertanyaan yang kedua, yang tadi nanti saya minta waktunya ya. Yang kedua, nih solusi apa ya Pak dan ramuannya apa ya Pak untuk kami yang satu sakit darah tinggi, dua sinus untuk anak-anak juga untuk dewasa, sakit persendian, migrain, alergi makanan, kesemutan kepala tangan dan kaki. Terus ini yang lagi keren ini, sekarang kan lagi apa namanya lagi di itu TBC ya, yang lagi menakutkan. Ini nggak usah vaksin Bu, saya bisa bikin sendiri. Oke, nah ini kan sekarang lagi di ambang-ambang pintu ada di warung-warung awas TBC gitu. Nah kadang-kadang kita datang ke rumah sakit atau ke dokter dibilangnya radang. Setelah radang batuk nggak sembuh-sembuh. Obat sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Nah nanti lama-lama jadi TBC. Nah ini gimana Profesor untuk menangani hal ini dan apa yang harus kami persiapkan? Bagaimana usaha yang bisa kami upayakan supaya bisa menjaga kesehatan dengan maksimal? Semua terwakili ya pertanyaannya? Insya Allah terwakili. Iya, monggo. Jadi gini, ini secara kemarin ketika COVID ini, teman-teman saya kan yang seprofesi ini selalu, wah ini kesempatan untuk jualan, gitu. Karena ketika COVID, semua orang panik, ya. Banyak orang yang memanfaatkan kepanikan itu untuk nyari duit malah. Dan saya bilang teman-teman saya seprofesi ya, ini bukan saatnya kita nyari duit. Ini justru saatnya kita berbagi dari apa yang kita miliki. Jadi saya dikasih kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, saya bilang ke istri saya, Bu, ini musibah. Semua orang bilang ini musibah, walaupun saya yakin di balik ini pasti ada sesuatu rencana Allah yang jauh lebih baik. Terus gimana? Kita mulai berbagi aja. Kebetulan saya punya 2 formula. Yang waktu itu teman saya ketua tim COVID di sebuah rumah sakit. Awalnya ini, saya punya teman profesor sebagainya. Beliau ini rekananya Pertamina. Dia punya kilang minyak diminta untuk restorasi kilang minyak di Kalimantan pada saat COVID. Dia dari mesin-mesin dan peralatan dari Cina. Nah, didatangi dari Cina beserta 30 orang
yang tenaga ininya yang untuk masyarakat sekarang 30-nya COVID saat di Cinapak itu lagi naik, panik dia. 30 ini kan ilegal. Kalau dilaporin ke pemerintah jadi ATM. Kalau nggak dilaporin gimana 30 orang dan 7 stafnya dia positif. Gak percaya, Mas, ini biasanya sampean punya, iya, saya kirimin. Alhamdulillah dalam waktu seminggu negatif. Dan kebetulan dia punya adik menjadi ketua tim penanggulangan COVID di sebuah rumah sakit. Telepon saya, Mas, kata Mas Bekal, dengan punya, iya, waktu mau dibikinkan berapa biayanya? Ya saya bilang ini masalah kita bersama, gratis. Kebetulan rumah sakit anu Mas, yang kena itu 400 orang, tim medisnya. Tim medisnya yang meninggal 3. Besoknya saya kirim dalam waktu 1 minggu negatif. Lah ini telepon teman-teman dia di Jawa Barat, Jawa Timur 3 hari mungkin ada 6.000 botol lebih yang harus ini yang minta. Saya kan bilang istri saya, ada permintaan ini niatku gratis karena kesempatan kita untuk berbagi. Ya sudah Mas, Bismillah. Akhirnya selama COVID ini enggak bermaksud pria ya. Artinya gini, dalam berbagi itu kita akan pernah membuat kita miskin, yakin aja. Kebetulan yang meminta itu 760 rumah sakit seluruh Indonesia. Akhirnya saya mengerahkan, kebetulan saya pembina relawan juga. Dalam kurun waktu kemarin ini kita berhasil membagi alhamdulillah 2.200.000 lebih gratis ke seluruh Indonesia termasuk pengiriman. Logikanya dihitung sama relawan saya, ini biaya ininya lebih dari 20 miliar tuh. Oh, maksud sih? Ya, kok enggak gitu? Juga pernah hitung saya. Saya bilang ke anak-anak, karena kalau dihitung itu kalau ada supplier motor datang bayar sesuai uang. Kok nggak dihitung? Ini loh. Orang biasanya ketika masih sedikit iman, tapi ketika banyak iman. Iya. Makanya yang penting adalah dua kan, imunitas sama hukuman. Ini dua ini cukup untuk jaga kesehatan ibu-ibu dan keluarga dan juga tetangga sebelah. Bisa dijalankan biometa berupa apa saja? Biometa ini terdiri dari nanas, ya. cabai, tempe, terus tempe, ya, tetes tebu, air kelapa, saccharomyces. Nah, kalau yang kurma itu kunyit, jahe, temulawak, serai, gula merah, saccharomyces. Buatnya mudah, sangat mudah, lebih susah nyambel gulai. Lu bisa? Iya. Lu tanya ibu yang bisa membuat. Lebih mudah itu dari nyambel gulai. Semua penyakit insya Allah ya. Tapi kalau disampaikan Iya. Apa? Nah, cuman ini detoxnya, jadi ketika minum itu bapak-bapak, detoxnya yang kadang-kadang berat. Kadang-kadang kalau yang punya cancer itu tak berat. Efek sampingnya. Iya. Jadi ketika detox ketika mengeluarkan racun, itu bisa pingsan, bisa mudah darah. Ini sejarahnya kenapa sampai hari ini saya namanya HP Samsung gratis untuk model apapun. Karena kebetulan yang punya Samsung Jawa Tengah itu sakit, komplikasi, umurnya masih muda. Sehari sekali, 3 kali
18 kapsul dia 3 hari 18 kapsul. 3 kali. 3 kali 18 kapsul. Iya, sehari. Sebelum ketemu dengan Iya. Dan jam 1 siang ke atas mesti break. Jadi sebelum dia masuk, ini kalau jalan jam 1 dia pasti tulis urek-urekan untuk office boy-nya. Siapin aku nanti. Karena kalau enggak, dia mau bilang air putih gitu aja udah lupa. Nah, datang ke rumah, saya bilang detoxnya berat banget kalau konsumsi, mungkin bisa sampai pingsan kan. Tapi nggak apa-apa, betul ini kan dia. Akhirnya dalam 3 bulan sembuh bersih total. Saya bilang sekarang saatnya kamu membuat sendiri. Nggak boleh beli. Juga, saya kan kalau ngomong saya bilang belum dapur, bosan saya kayak gitu kan. Ya terus tak ajarin cara membuatnya. Saya ajarin, cuma satu permintaan aja, jangan berhenti hanya di kamu. Akhirnya dia setiap minggu juga ngajarin cara-caranya, dan setiap minggu dia berbagi gratis 200 liter biometa. Nah, yang untuk saya, Mas, pokoknya kalau mau beli HP selama Samsung nggak usah beli, mau seri apapun. ini ada serinya. Nggak ada seri. Jadi kalau saya kemarin pas S24 Ultra pas kebetulan yang HP yang kemarin nggak rusak. Nah, HP itu rusak. Apa? Alhamdulillah. Makanya ini Itu aja. makanya ini bro, misalnya kan ukuran itu mungkin bisa nggak dikurangi misalnya ya supaya efek detox yang tadi tidak terlalu berat, tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah, kalau detoxnya pengen ringan, digabungkan. Jadi yang namanya biofit tadi yang mau saya Ini bagikan besar-besar. Biar ibu paham, ini kan ada 3 macam nih. Iya. Ada tulisan biofit. Yang Ya. ini benar spray, yang ini bentuknya ini, yang satu lagi warnanya hitam ini apa? Jadi nanti ibu-ibu semuanya bisa ini tahu. biometa. Ini yang kurkuma mana nih? Dua-duanya biofit. Bapak, Pak Misrian Ini rumah. kurkuma ya? Sudah biofit belum? Oh, udah biofit ini. Jadi biofit ini gabungan 50% biometa, 50% kurkuma. Jadinya biofit. Nah, ini detoxnya nggak begitu berat. Yang paling berat biometa. Iya, cuman memang spektrumnya luas. Nah, tinggal pilih satu sendok makan itu. Nah, kalau mau enak minumnya dan mempercepat prosesnya, minumnya dengan air kelapa tua. Kelapa tua. Air kelapa tua itu rasanya jadi seger, enak. Dicampurin sama aja. Rasanya jadi enak karena satu ibu-ibu apalagi di usia ini sangat dianjurkan minum air kelapa tua karena elektrolit tinggi. Jadi orang-orang tua minumnya air kelapa tua. Gitu. Sama-sama tuanya. Jadi jangan terkecoh dengan iklan ya ibu. Ibu-ibu kan sering di ini bawa kolagen ya. Harus konsumsi banyak kolagen. Loh, tubuh panjenengan ini sumber air kolagen. Memang di usia 40 ke atas produksinya berkurang karena katalisatornya kurang. Jadi sebetulnya nggak apa-apa. Ibu-ibu sering unjuk lemon atau buah kiwi itu buah-buah yang mampu memproduksi kolagen dari dalam tubuh kita. Kita ini banyak kolagen produksi asam utama. Kita aja yang aneh-aneh. Loh iya, iklan makanan yang berserat. Bisa ditambah dengan madu atau apa gimana? Lebih bagus. Lebih bagus lagi. Itu bisa mengurangi yang tadi dampak detox. Enggak sih, yang juga ya, tetap ya. Besar-besar tidak. Ini ada satu pertanyaan itu karena sering sekali terjadi kan asam gimana tuh yang mah, gimana tuh yang asam lambung gitu kan. Satu hal rasa asam itu tidak
tidak membuat suasana asam dalam ini. Gak nyambung ya Prof. Nggak nyambung kan saya. Kalau pedas bisa? Apa? Sama. Sama nyambung ya. Nah, perih karena ada iritasi. Kalau kita berat kita kasih iritasi, perih kan? Tapi kan bukan itu. Iya, lanjut aja. Tidak seperih kalau patah hati. Ya. Itu kalau biometa dicampur dengan air kelapa lalu apa boleh? Boleh. Enggak basi ya? Juga. Ya. Itu baru jasa kamu. J. Boleh. Campur 1 sendok tadi. J. 1 gelas air kelapa, air sendok. Oh, seger. Minumnya berapa kali sehari? Oh, 3 kali boleh. Karena saya ini lain. J. Jantung kok. J. Bisa ini Prof. Bisa. Salah satu fungsi dari biometa itu meregenerasi sel yang rusak. Insya Allah. Iya. Tapi jangan meyakini sekali lagi, jangan meyakini biometanya sih. Utamanya doanya itu. Iya. Saya pernah sering nyanyi kiai gara-gara ini. Kok kiai sering lupa? Iya Ustaz. Jadi ini karena ibu-ibu ini sudah nggak apa penasaran Ustaz. Ilmunya luar biasa dan ini satu untuk semua ya. Mudah-mudahan. Tapi satu lagi ya, ini dari Ustaz Faisal nih, mumpung saya ingat. Jadi satu lagi resepnya, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Betul, iya. Nah, itu. Dan iya, mohon maaf ini Pak Misiran karena permintaan sangat banyak dan ternyata tidak memenuhi kuota. Nanti bagaimana nih enaknya kita dealan? Apakah Kamis depan bisa diberikan atau gimana? Untuk fotokopi dan ini dan produk ini apakah bisa disediakan di Kamis depan Pak Misiran? Ada berapa jumlahnya? Ini yang datang luar biasa, 100-an mungkin ya. Kemarin Nggak usah diberikan, tak kirimin Pak. oh baik, alhamdulillah Ibu, monggo Kamis depan kita datang lagi ke Masjid Baitur Rahmah. Kita sama-sama mengkaji lagi. Nanti Tunggu alamatnya aja nanti. baik, nanti saya kasih Ustadz sama Pak Mesiran. Siap. Ya, saya punya ide ini, Bu Yoga. Iya. Bagaimana kalau Kamis depan itu kajian kita kolaborasi begini? Oke, mau. Mungkin kalau Biar banyak. Prof nggak bisa datang, hadir. Pak Mesiran. Ada berapa kilometer? Tanggal pekan depan berarti ini tanggal 12 tambah 7, tanggal 18. Tanggal 19. Oh iya, itu tambah 12 ya. Lemah matematika. Iya, iya. 19. Insya Allah ya. Alhamdulillah Ibu, kita ketemu lagi ke depan. Saya tanya sedikit Semangat. bisa. Ini selama ini saya kalau sholat kan nggak bisa duduk antara 2 sujud tuh nggak bisa, nggak bisa. Biasanya kalau saya duduk antara 2 sujud itu ongkong-ongkong gitu, Ustaz. Lah itu apa nanti bisa ini? Itu disemprot aja bisa. Yang ini. Oh, disemprot. Ya, pakai liquid semprotin itu bisa. Di lutut. Ya. Oh. Nanti mungkin saya ajarkan juga dengan minyak ya. Ya. Ada juga oil kayak putus-putus itu. Oh, ya. Itu bikin aja sendiri bisa. Insya Allah. Oh, bisa. Cuma Ya, ini ibu-ibu nih, ibu-ibu pergalauan ya. Ini kan tadi yang dibahas tentang sakit-sakit yang fisik ya, yang degeneratif. Nah, seandainya orang-orang yang sakit stres, terus apa namanya, psikis, depresi, nah itu. Sikit. Itu Pak Faisal itu yang Saya katakan dulu. Jadi salah satu testimoni mengikuti metode mama hari Kamis ini, Profesor, itu ada salah seorang jamaah yang punya penyakit itu sering ini apa itu keringat ingin keluar, Ya. jantungnya berdebar, keringat ingin keluar. Kemudian ternyata pemicunya setelah kita cari adalah dia kecemasan yang berlebihan, stres. Kemudian 3 kali ikut kajian kami, yang pertama di Aruhama, Masjid Aruhama Flyover Arjosari, kemudian 2 kali dilanjutkan di sini. Pertemuan yang keempat, beliau menyampaikan pada kami bahwa penyakitnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya kenapa? Karena saya terlalu kurang tawakal kepada Allah. Kurang Budinya tawakal.
Nah, makanya di metode Mama itu kita belajar bagaimana ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis, doa dan zikir itu kita padukan jadi satu. Termasuk tadi penyakit gagal jantung bocor. Tadi kan hubungannya dengan degeneratif sel tadi kan ya. Maka nanti kita tambahkan dengan al-asmaul husna. Apa al-asmaul husnanya? Yaitu ya musawwir, ya musawwir, ya musawwir, ya musawwir. Nah itu ternyata bisa membantu kesembuhan atas izin Allah. Yang berikutnya ada seorang dokter bedah senior. Dokter bedah senior, beliau mengalami dislokasi. Nah, satu-satunya cara adalah harus dioperasi. Namanya dokter bedah senior, usianya sudah 63 tahun. Beliau alumni SMP Negeri 3 Malang, Jalan Cipto, depannya Hotel Grand Jakarta tadi. Nah, itu walaupun beliau adalah dokter bedah senior, begitu diaban-abani kalau operasi saya nggak mau. Kan nggak mungkin dia operasi sendiri. Kenapa? Karena pengalaman operasi pertama ketika dia dislokasi itu sakitnya luar biasa dan saya tidak mau mengulangi lagi. Dia masih trauma. Kemudian tanya kepada kami bagaimana? Minta tolong sama Allah melalui namanya yaitu Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi. Allah yang Maha menyembuhkan. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Panggil nama Allah yang banyak. Berikutnya Ya Musawwir, Ya Musawwir, Ya Musawwir. Bagaimana dislokasi yang teori buminya harus ditarik atau dengan sakal putung atau dengan operasi itu harus kembali. Kalau Allah izinkan tanpa operasi itu juga bisa. Dan alhamdulillah ketika jadwalnya mau operasi kurang 3 hari sebelumnya, beliau ternyata bisa kembali dengan normal. Itu kita ajarkan di hari Kamis. Nah, sehingga nanti di sini ada beberapa penyakit yang juga hubungannya dengan psikis, dengan jiwa. Itu insya Allah kita sudah banyak jamaah yang bahkan syaraf kejepit. Jadi ada jamaah yang syaraf kejepit, kemudian keluar dingin dan kakinya keringinan. Itu hanya dengan belajar Al-Quran itu bisa sembuh atas izin Allah. Apalagi kalau ditambah dengan rahmat ini tadi. Kan tadi ayatnya bagaimana? Mata alakum wa ini adalah manfaatnya untuk kalian, lakum wa li'an'amikum, dan juga misalnya kita punya binatang dan lain-lain. Berarti binatang kami kebetulan diamanai oleh beberapa jamaah yang ada di sini. Itu kita diamanai itu kambing. Kambing kami ini yang sampai sekarang belum ada solusinya. Ini mumpung ada ahlinya saya tanya langsung. Itu gatal. Oh, Semprot ini ya. Nah, kita mencoba ya. Semprot dengan baca basmalah, dengan baca Ya Syafi. Itu seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti hari Kamis Insyaallah izinkan. Kemudian tadi mumpung juga ingat bahwa ketika kita punya masalah, kemudian hutang sering tidak dibayar, kan gitu ya. Ini termasuk masalah yang sangat-sangat banyak yang mengalami. Maka ingat dengan ayat yang sering kita baca tapi seringnya kurang ditadabbur. Baca ayat ini, insya Allah kita akan lebih tenang. Dan kalau tenang, itu hormonnya bukan kortisol, tapi hormonnya endorfin atau dopamin, yaitu hormon tenang dan bahagia yang membuat kita kuat, membuat kita sehat, tidak mudah sakit. Apa zikirnya? Rahasia. Berbunyi. Enggak rusak. Oh, rahasia. Pekan depan. Kamis depan. Nggak boleh loh. Tapi kita juga sudah. Kita harus berbagi. Sebentar lagi ada Ustaz Abusul yang juga akan mengajar di sini. Oh, Ya Allah, baik. ya Ustaz. Dan ini alhamdulillah luar biasa banget perpaduan ilmu tauhid dan ilmu meta ya. Dan satu lagi nanti insya Allah Majelis Taklim Ngajati juga mengadakan pelatihan bekal gratis. Jadi kita sambungkan 3, tauhid, biometa dan bekal. Insya Allah tunggu ya, ibu-ibu doakan pengurusnya sehat, pengurusnya kuat sehingga mampu, karena yang sama mak
sama-sama mak-maknya. Jadi insya Allah nanti kita. Usul saya yang sakit-sakit yang belum sembuh nanti bisa dibuat grup sendiri. Ya. Kemudian nanti sambil menunggu profesor datang, nanti kita juga bisa konsultasi dengan perwakilan yang sudah hadir di sini. Karena kita nggak tahu apakah Kamis depan kita bisa bertemu, tapi Iya. ini bisa kita manfaatkan. Kemudian yang sakit berhubungan dengan rohani atau psikis, nanti juga kita insya Allah bisa kita bantu dengan metode mama atau terapi dengan Al-Quran. Iya. Ya. Karena kita alhamdulillah Ustaz Profesor Budiarjo, kami memiliki teman-teman terapis, kami juga membumikan bekam, kami juga ada Rukia, termasuk Ustaz Faisal membimbing kami juga ada tokoh punggung. Nanti insya Allah kita berbagi, insya Allah kita ikuti Ustaz gratis. Baik ibu-ibu, bapak-bapak semua, alhamdulillah kita sudah melalui hari ini, pagi ini dengan sesuatu yang wow, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita jalani pagi hari ini Allah ridho, dan mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, dan kita doakan semuanya yang ada di sini yang sedang sakit, yang sedang sehat, yang sedang belum punya uang, yang sedang galau, semuanya atas izin Allah, dan insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Baik, tak ada gading yang tak retak. Sekali lagi ya, mohon maaf bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang nggak kebagian, karena bukan panitia tidak mau membagi, tapi karena kodarullah nggak cukup. Ya, jadi nanti yang dapat alhamdulillah, yang belum dapat monggo bisa kita dapatkan di pekan depan. Datang dan kita akan berlatih bersama Profesor Budi Harjo kembali dan bersama Ustaz Faisal Nurrahman. Tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf lahir batin semuanya, dan matur nuwun sangat jazakumullah khair Pak Ustaz Budi Harjo, Budi Harjo dan Pak Ustaz Faisal Nurrahman. Dan untuk ibu semua semangat, salam sehat ibu. Semakin tua yang diminum adalah air kelapa tua. Jangan minum air kelapa muda. Gitu ya Ustaz ya. Baik, ya matur nuwun sangat. Selamat ibu-ibu, selamat kembali ke rumah dengan senang hati, karena ternyata kesehatan itu terletak pada hati. Ayo kita sama-sama mengaji hati dan membuat hati semakin bersih, tenang dan sehat. Terima kasih, jazakumullah khair. Dan bagi ibu-ibu yang masih ingin tetap di sini untuk belajar membaca tajwid, silahkan, karena sebentar lagi majelis alim ngaji hati ada jadwal kedua, yaitu belajar tajwid mantan jazariyah yang diasuh oleh Ustazah Husnul Fatimah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.